Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadini. Kali ini saya ingin membuat video mengenai pengantar dan tinjauan sistem keuangan dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan dalam video ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan sistem keuangan, komponen-komponennya, lembaga keuangan, pasar keuangan, regulasi dan pengawasan pada sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang berfungsi menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Nah, contohnya itu masyarakat yang memiliki tabungan di bank merupakan pemilik dana, sementara perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya itu merupakan pengguna dana. Sistem keuangan mempertemukan kedua pihak tersebut sehingga dana dapat dialokasikan secara produktif. Nah, dengan adanya sistem keuangan ini, dana yang sebelumnya hanya disimpan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi, pembiayaan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada komponen sistem keuangan, yang dimana sistem keuangan itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu aset keuangan atau financial asset. Aset keuangan itu adalah segala bentuk hak atau kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan sebagai penyimpan nilai. Contohnya itu ada uang tunai, saham, obligasi, sukuk, dan serta valuta asing seperti rupiah, dolar Amerika, euro, dan yen. Nah, selain aset keuangan, terdapat pula aset non-keuangan seperti emas, tanah, rumah, dan bangunan. Nah, yang kedua itu ada lembaga keuangan atau financial institution, yang dimana lembaga keuangan ini berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana. Nah, lembaga keuangan ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Contohnya itu bank meliputi bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR, dan BPRS. Sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi, modal ventura, serta lembaga investasi lainnya. Yang ketiga ada regulasi dan pengawasan keuangan, yang dimana regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan agar berjalan secara sehat dan aman. Nah, di Indonesia itu terdapat beberapa lembaga pengawas, yaitu yang pertama itu Bank Indonesia yang mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayarannya. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga itu ada Kementerian atau Departemen Koperasi yang sebelumnya mengawasi koperasi dan lembaga keuangan mikro. Kemudian masuk kepada pasar keuangan. Nah, selain lembaga keuangan, sistem keuangan juga memiliki pasar keuangan. Nah, pasar keuangan ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan. Berdasarkan jenis instrumennya, pasar keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pasar uang atau debt market, yaitu pasar yang memperdagangkan instrumen yang memiliki kewajiban pelunasan seperti obligasi. Yang kedua itu adalah pasar saham atau equity market, yang dimana pasar yang memperdagangkan saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Nah, berdasarkan jangka waktunya terdapat 2 jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar uang, yaitu pasar instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu ada pasar modal, yang dimana pasar instrumen keuangan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Selain itu juga berdasarkan proses transaksinya terdapat pasar perdana dan pasar sekunder, yang dimana pasar perdana ini merupakan tempat perusahaan pertama kali menjual saham kepada masyarakat melalui initial public offering atau IPO.
Nah, sedangkan pasar sekunder ini merupakan tempat investor memperjualbelikan saham yang telah diterbitkan sebelumnya, misalnya melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada pun fungsi lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini memiliki dua mekanisme utama yang menyalurkan dana. Yang pertama itu ada direct finance, yaitu penyaluran dana secara langsung melalui pasar keuangan. Yang kedua itu adalah indirect finance, yaitu penyaluran dana melalui perantara keuangan seperti bank. Nah, contohnya itu pembiayaan melalui bank lebih banyak digunakan karena mampu mengurangi biaya transaksi, membagi risiko, dan mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan. Nah, itu cukup sekian yang dapat bisa saya sampaikan dengan pembahasan yang sudah dibahas tadi. Sebagai kesimpulannya, jadi sistem keuangan ini merupakan mekanisme yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui aset keuangan, lembaga keuangan, serta regulasi yang mendukung stabilitas sistem. Nah, selain berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana, sistem keuangan juga memiliki tantangan berupa asymmetric information. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan sangat penting untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, serta menjaga stabilitas perekonomian. Nah, demikian pemaparan mengenai materi pengantar dan tinjauan sistem keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.